benar-benar untuk kasusnya dan diterimanya. Ya, untuk membahas kasus ini sudah bergabung Ketua Dewan Bidang Edukasi dan Sosialisasi Hak Anak Komnas Perlindungan Anak, yaitu Lia Latifah di Jakarta. Selamat siang Ibu Lia. Ya, Ibu Lia. Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Ibu Lia, yaitu Kepala Dewan atau Ketua Dewan Edukasi dan Sosialisasi Hak Anak Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah. Selamat siang Ibu Lia. Apakah Anda sudah mendengar suara kami di studio, Ibu Lia? Iya, sudah. Saya sudah mendengar. Iya. Selamat siang Ibu Lia. Baik, Ibu Lia, ini bagaimana Anda menyikapi kasus ini? Mengingat pelaku adalah sosok yang seharusnya ini menjadi pelindung dan juga pengayom masyarakat. Seperti apa Ibu Lia? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pasti dari Komnas Perlindungan Anak sangat menyayangkan ya hal ini terjadi kembali, karena memang beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi juga seperti ini. Ya, harusnya yang memang memberikan perlindungan kepada anak-anak justru malah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang terduga yang melakukan kegiatan pencabulan. Nah, kami di Komnas Perlindungan Anak ketika ada kasus yang menimpa anak-anak, jadi tidak ada kata damai ya. Jadi siapapun yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak itu harus benar-benar dihukum semaksimal mungkin. Nah, justru apalagi ini yang melakukan adalah orang-orang yang harusnya memberikan perlindungan kepada anak-anak. Hari ini juga banyak juga yang dilakukan oleh tua, orang-orang terdekat yang ada di lingkungan anak-anak justru malah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Jadi hari ini banyak sekali yang melakukan tindakan tersebut. Baik, iya, di era digitalisasi saat ini begitu ya Bu ya, predator kejahatan seksual dapat dengan mudah mencari sasaran mereka di jagat maya. Nah, menurut Anda, apa yang perlu dibekali kepada anak-anak agar bisa terhindar menjadi korban kekerasan seksual? Iya, baik. Yang pertama adalah memberikan pendidikan seks sejak dini. Ya, sejak kecil anak-anak harus diberikan pemahaman. Sehingga sampai dengan hari ini banyak sekali anak-anak ketika mereka sudah menjadi korban, mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah sudah menjadi korban. Terus kemudian yang kedua, apabila terjadi di dalam keluarga, sering sekali orang tua itu orang tua yang terakhir tahu ketika anak-anak menjadi korban. Lalu hari ini pendidikan kita ya, dunia pendidikan kita ini masih sangat jarang sekali ya berbicara tentang bagaimana anak-anak harus melindungi dirinya, terutama kejahatan seksual ya. Ketika ada orang-orang yang memang dekat dengan anak-anak justru malah ingin melakukan kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual ya. Nah, jadi hari ini pun masih banyak sekali orang tua bahkan anak-anak yang awam ketika misalnya ada bagian-bagian tubuh mereka disentuh oleh orang-orang terdekatnya, mereka berpikir itu tidak apa-apa. Nah, terus kemudian pada saat itu sudah terjadi terhadap anak-anak, itu anak-anak sulit sekali untuk mengungkapkan atau berbicara dengan orang tuanya. Nah, ini yang sebenarnya harus diajari ya. Dari kacamata kami di Komnas Perlindungan Anak, karena di awal tahun 2025 ini laporan kekerasan seksual ini banyak sekali ya, dari pencabulan segala macam itu banyak sekali terjadi oleh anak-anak kita. Nah, tetapi pada saat kami mendampingi para korban, ya justru malah mereka lebih terbuka terhadap para pendampingnya dibanding mereka bercerita secara gamblang dengan orang tuanya. Nah, ini kan pertanyaan kami, ada apa? Harusnya kan anak-anak kan bisa terbuka dengan orang tuanya, tetapi justru malah orang tuanya yang sering sekali mendapatkan laporan ataupun informasi ketika anak-anak sudah menjadi korbannya. Begitu. Baik. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa di era digitalisasi ini informasi semakin terbuka begitu ya Bu ya. Nah, termasuk juga anak-anak di bawah umur ini bisa mengakses berbagai macam informasi seperti itu. Tanpa kita sadari bahwa banyak dari mereka juga akhirnya menjadi korban. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini? Merujuk pada kita tahu bahwa di era digitalisasi ini informasi sangat gencar bisa ditemukan melalui media sosial. Seperti apa? Ya, jadi tadi ya, pendidikan, edukasi harusnya benar-benar dibekali oleh anak-anak. Kenapa? Karena para predator, kalau kita bilang ya, para predator, para groomer itu sudah paham dan memahami tentang situasi dan kondisi orang tua yang ada di Indonesia. Ya, di mana orang tua yang jarang sekali berkomunikasi secara terbuka kepada anak-anaknya. Contoh saja,
anak-anak ini tanpa sadar sejak kecil mereka sudah terpapar yang namanya pornografi. Ya, dan itu sangat bahaya ketika mereka sudah memasuki akhir balik, lalu kemudian ada satu keinginan yang memang mereka hasrat seksual yang ingin mereka rasakan, yang mereka rasakan, terus mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap hasrat seksual yang tumbuh tersebut. Nah, kemudian pada saat sebelumnya mereka sudah nonton yang namanya pornografi, dan lewat apa? Lewat games, lewat media sosial, ya ada berbagai platform media sosial hari ini anak-anak kita ya di seluruh Indonesia ini banyak sekali yang sudah mengakses yang namanya pornografi. Nah, yang paling penting adalah tadi peran guru dan orang tua harus ditekankan. Ketika anak-anak sudah mulai dikenalkan yang namanya gadget, yang namanya handphone, yang namanya media sosial, itu harusnya sudah ada bekal ilmu sebelumnya. Nah, informasi komunikasi secara terbuka ini yang sampai hari ini masih orang tua itu sangat minim memberikan edukasi ataupun pemahaman. Bahkan pada saat ketika di Komnas banyak ketika anak-anak sudah mengalami satu kejadian ataupun sudah berubah perilakunya, baru mereka melaporkan kepada kita. Dan itu pun kondisinya anak-anak sudah sangat parah. Nah, sebenarnya kan ada identifikasi, ada ciri-ciri anak-anak yang ketika sudah mulai kecanduan games, sudah mulai kecanduan gadget, ya harusnya orang tua sudah mulai mengantisipasi. Nah, ini yang selalu kita berikan edukasi preventif kepada orang tua dan anak-anak. Hari ini Komnas ini udah dari sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu sudah turun. Kami datangi sekolah-sekolah, kami berikan edukasi anak-anak dari mulai TK sampai dengan SMA. Supaya apa? Mereka menyadari ketika ada perilaku dengan ciri-ciri tersebut yang kami sampaikan sudah mulai ada di dalam dirinya, orang tua, guru, dan anak-anak harus sudah mulai waspada. Nah, seperti itu. Terus kemudian, hari ini anak-anak kita ini banyak sekali yang mudah teriming-imingi. Ya, terus kemudian bujuk rayu itu sangat mudah sekali. Yeah. Ya. Kenapa lagi dipertanyakan? Pada saat orang tua di rumah tidak pernah memberikan perhatian, pada saat di rumah orang tua tidak pernah memberikan pujian, sehingga pada saat orang luar di media sosial di sana memberikan pujian kepada anak-anak kita sudah sangat terhanyut dengan pujian tersebut. Lalu terus kemudian anak-anak kita mudah percaya dengan orang bahkan yang baru dikenal dalam hitungan waktu seminggu, 2 minggu itu sudah mulai terpercaya. Makanya hari ini banyak sekali anak-anak kita yang menjadi korban lewat media sosial. Ya, jadi artinya harus dimulai dari institusi terkecil, yaitu dari keluarga begitu ya Bu ya. Jadi do not talk to your gadget, but talk to your children. Ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Lia Latifah, Ketua Dewan Bidang Edukasi dan Sosialisasi Hak Anak Komnas Perlindungan Anak sudah bergabung di Berita Satu Siang edisi hari ini. Salam sehat selalu Ibu Lia. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat.